Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan ETL, yaitu salah satu proses dari pembangunan data warehouse. Seperti teman-teman sudah ketahui, aliran data di dalam pembangunan data warehouse kita dimulai dari sumber data kita. Jadi kita mengumpulkan sumber data apa saja yang kita butuhkan, kolomnya apa saja, kemudian kita akan gabungkan di dalam data staging area. Nah, di sini proses ETL akan dilakukan. Jadi, mulai dari extract, transform, dan load, kemudian kita akan taruh data-data temporary ini di dalam staging area kita. Kemudian setelah sesuai dengan format yang kita sesuaikan dengan data mart kita, data warehouse kita, baru data itu bisa kita masukkan ke dalam data warehouse kita. Jadi, proses ETL ini dimulai dari sumber data, kemudian di staging area, sampai nanti dilakukan load di dalam data warehouse kita. Jadi di staging area ini, atau yang ada yang menyebutkan sebagai data staging area, bisa dibilang dia adalah semacam storage yang bersifat transit. Jadi untuk sementara, sebelum nanti dimasukkan ke dalam data warehouse kita. Nah, di sini dilakukan beberapa proses seperti nanti teman-teman melakukan pembersihan, kemudian melakukan pengambilan data, melakukan transformasi, kita akan lakukan di staging ini. Nah, semisal nanti teman-teman di sini akan menggunakan di BMS, nah ini disarankan tidak perlu melakukan logging. Tidak perlu melakukan juga yang indeks, serta tidak perlu juga dia terhubung dengan tabel-tabel di luar dari staging area. Kenapa seperti itu? Supaya memudahkan nanti kita di dalam melakukan perubahan data di dalam staging area ini. Jadi teman-teman bisa lepaskan, tidak melakukan konfigurasi untuk logging dan logging. Kalau kita perhatikan dalam keseluruhan pembangunan data warehouse kita, sebenarnya proses ETL ini akan sangat membutuhkan banyak waktu sekali. Karena seperti teman-teman lihat di sini kita mengumpulkan sumber data dari berbagai sumber data kita, misalnya dari database, kemudian misalnya dari file Excel, atau misalnya berkas-berkas lainnya yang berformat TXT misalnya. Nah, ini kan kita harus ubah bentuknya. Kemudian semisal kita jadikan satu di dalam tools kita. Kemudian di dalam situ kan nanti akan melakukan transformasi, pembersihan, dan sebagainya. Nah, ini ada yang bilang, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya proses ETL ini dia akan memakan waktu 80% dari keseluruhan proses di pembangunan data warehouse kita. Mungkin teman-teman juga ngerasa ya waktu kemarin final project, untuk sumber data teman-teman mengumpulkan mungkin ya sejam 2 jam dapat gitu ya. Kemudian melakukan desain juga nggak terlalu lama. Nah, kemudian tantangannya akan ada di sini, di mana teman-teman akan melakukan pengambilan data, pembersihan data, pembentukan data sampai memasukkan ke dalam warehouse kita. Jadi di sini ada tiga hal yang dilakukan: extract, transform, dan load. Jadi disingkat ETL gitu ya. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan extract? Seperti namanya, kita akan melakukan ekstraksi. Berarti kita hanya mengambil data yang kita butuhkan. Kita hanya membutuhkan data yang relevan. Seperti teman-teman ketahui, misalnya kita punya banyak kolom di dalam suatu tabel kita. Kemudian tidak semua data bisa kita perlukan. Jadi kita ambil aja misalnya kolom yang kedua, ketiga, udah lainnya nggak perlu kita ambil. Jadi kita hanya ambil data yang kita perlukan. Nah, di sini pada saat teman-teman mengekstraksi data bisa jadi waktunya akan sangat lama sekali. Entah karena filenya besar, database yang besar. Nah, pada saat teman-teman melakukan ekstraksi ini mungkin pertama kali memang banyak sekali gitu ya, bisa lama sekali. Tetapi kalau misalnya sudah pernah diekstrak, kemudian sudah di load, berarti kalau kita melakukan ekstrak berikutnya, kita hanya mengambil data yang belum kita ambil. Jadi semisal di sini ada dua bagian gitu ya. Nah, bagian atas ini sudah dilakukan load, sudah kita masukkan ke dalam data warehouse kita. Berarti pada saat ekstrak berikutnya kita hanya perlu mengambil data yang belum kita ambil. Jadi kita ambil bedanya aja atau yang disebut dengan delta. Nah, ini cara ngeceknya gimana? Teman-teman bisa misalnya menggunakan timestamp. Nah, kan bisa dicek ya, mana yang sudah diambil, mana yang belum. Jadi dengan timestamp ini kita bisa membedakan mana yang sudah kita ekstrak, mana yang belum kita ekstrak.
Kemudian bisa juga teman-teman menggunakan kemampuan di BMS yaitu trigger. Jadi kalau misalnya ada perubahan data di dalam tabel kita, nah itu secara otomatis dia akan melakukan sesuatu. Nah ini bisa juga teman-teman gunakan untuk melakukan mencari si data delta ini. Kemudian yang kedua, transform. Jadi seperti namanya, transform berarti kan mengubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, di sini tujuannya apa kita transformasi, kita ubah? Nah, ini tujuannya untuk membuat si data hasil transformasi ini sesuai dengan format data warehouse kita. Nah, di sini tidak hanya untuk melakukan perubahan bentuk itu tadi, bisa juga untuk melakukan pembuatan kunci. Kemudian yang terakhir juga kita melakukan pembersihan data di dalam step transfer ini. Untuk perubahan tipe data, bisa aja kan misalnya teman-teman di sumber data ini akan memiliki bentuk format yang berbeda dengan format data warehouse kita. Semisal kita dalam hal tanggal gitu ya, mungkin di sumber data kita menggunakan bulan dulu, baru tanggal, baru tahun gitu ya. Nah ini mau kita ubah, kita lakukan tanggal dulu, bulan, baru tahun, seperti itu. Berarti kan di sini ada manipulasi, ada perubahan format. Kemudian misalnya juga dari sumber data kita terpisah gitu ya antara nama depan dan nama belakang dari seseorang gitu ya. Terpisah, kemudian nanti di sini di format data warehouse kita misalnya harusnya digabung. Nah, ini juga termasuk manipulasi string. Kemudian di sini juga ada perubahan bentuk dari sumber data ke bentuk data warehouse kita. Kemudian di sini terkait dengan pembuatan kunci, kan teman-teman masih ingat ya, biasanya kita kan akan membuatkan key yang disebut dengan surrogate atau key pengganti. Nah ini kan dari sumber data kita bisa aja kan tidak sesuai dengan yang kita inginkan di dalam format data warehouse kita. Jadi perlu kita cocokkan antara dari key-nya si sumber sama key yang nanti di data warehouse kita. Nah ini nanti juga bisa misalnya berhubungan dengan normalisasi maupun denormalisasi. Kalau misalnya denormalisasi, misalnya teman-teman kayak kemarin gitu ya, kita pakai star schema. Kemudian ternyata di sumber data teman-teman tuh sudah ternormalisasi. Berarti kan teman-teman harus mengembalikan ke bentuk denormalisasinya lagi. Semisal kayak daerah wilayah gitu ya. Misalnya sampai ke kelurahan. Kelurahan itu kan nanti ada kecamatan, kemudian ada kota ya. Kota kemudian ada provinsi. Nah ini kan kalau bentuknya sangat normal sekali, ini kan terpisah-pisah ya, kelurahan sendiri, kecamatan sendiri, kota sendiri, provinsi sendiri. Nah masing-masing di sini kan mungkin punya key yang merujuk ke yang lebih general. Nah pada saat kita melakukan transformasi ini, membuat key-nya dalam bentuk data format data warehouse kita yang bentuknya terdenormalisasi, berarti teman-teman perlu melakukan perubahan. Jadi di sini misalnya key-nya apa? Ini misalnya dimensi lokasi gitu ya. Key kemudian provinsi, kota, kecamatan, kelurahan. Ini tergantung dengan desainnya teman-teman. Apakah nanti lebih normal, apakah lebih tidak normal, turun denormalisasinya. Nah, di sini teman-teman bisa isi key-nya surrogate key. Nah, kemudian di sini kita membahas tentang pembersihan data. Kenapa sih data harus dibersihkan? Karena seperti teman-teman tahu, data di dunia nyata itu kan punya beberapa hal yang menjadikan dia kotor. Apakah dia terduplikasi? Apakah dia nanti isinya tidak lengkap? Atau misalnya ada yang tidak konsisten. Nah, di sini teman-teman akan melakukan proses
pembersihan data yang bertujuan untuk menghilangkan ini semua dan menghasilkan data dengan kualitas baik. Nah, ini kenapa sih harus dibersihkan? Kenapa dia harus kualitasnya baik? Seperti teman-teman tahu, hasil akhir dari data warehouse kita ini kan bisa digunakan untuk analisa, bisa untuk digunakan business intelligence atau data mining. Nah, di sini kalau misalnya data yang kita kumpulkan itu tidak terlalu bagus, maka nanti kan hasil analisanya juga nggak bagus ya. Jadi teman-teman diusahakan pada saat step ini benar-benar datanya dalam kualitas baik. Nah, di sini semisal teman-teman menemukan data yang terduplikasi, berarti teman-teman bisa menghapus salah satu baris agar tidak terjadi duplikasi. Kemudian semisal di sini ada yang tidak konsisten. Jadi misalnya penulisan kota, ada yang nulis Malang, ada yang nulis Malang lengkap gini. Mungkin ada juga yang nulisnya ternyata typo gitu ya. Nah, di sini kan sebenarnya dia ini bermakna yang sama. Nah, ini teman-teman perlu bersihkan, perlu disamakan bahwa hal ini adalah sama-sama merujuk ke kota Malang. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan juga ketika kita mengumpulkan dari berbagai sumber data, berarti kan ada kemungkinan tipe datanya formatnya tidak sama. Nah, ini kita samakan juga. Nah, kemudian bisa juga nih teman-teman menemukan data yang tidak lengkap. Ini di sini sebenarnya ada beberapa opsi sih. Teman-teman mau hapus baris tersebut bisa. Teman-teman mau hapus kolom yang data yang kosong itu juga bisa. Atau misalnya teman-teman nanti isi data yang kosong itu dengan isian seperti misalnya rata-rata, atau misalnya nanti ada rumusnya, atau misalnya teman-teman pakai nilai konstan yang global. Nah, ini tapi tergantung teman-teman nanti ambil yang mana yang terbaik. Kalau misalnya datanya teman-teman banyak sekali gitu ya, kemudian ada baris yang tidak lengkap, nah ini kan bisa teman hapus ya. Nah, tapi kok teman-teman datanya sedikit, setiap data tuh kan berharga. Nah, jadi ini ada pertimbangannya kapan teman-teman menghapus, kapan teman-teman harus mengisi. Kemudian masalah nol. Nah, ini harus benar-benar ditiadakan sebelum dia masuk ke dalam data warehouse kita. Caranya gimana? Teman-teman bisa mengisi nilai nol ini dengan nilai yang lebih familiar gitu ya. Misalnya 0 atau -1. Tapi di sini kasih tahu, oh ini ternyata dia dari yang 0, tidak diketahui apa tidak diisi, apa ada suatu kesalahan. Tapi kita ganti nilainya dengan 0 atau -1. Kemudian sama seperti data yang kosong, teman-teman bisa mengganti nilai 0 ini dengan suatu estimasi, dengan suatu perhitungan. Nah, kenapa kok si 0 ini harus dihilangkan? Karena 0 ini kan data yang kurang baik juga ya, bisa dikatakan nanti datanya teman-teman kualitasnya tidak baik. Nah, kemudian pada saat nanti teman-teman belajar LLP, 0 ini bisa diartikan dia adalah suatu agregasi. Jadi sebaiknya dari awal 0 ini sudah ditiadakan. Kemudian step yang terakhir, load. Berarti kita akan memasukkan data yang sudah dalam bentuk format yang bagus, sudah dalam bentuk yang bersih dengan kualitas yang baik ke dalam data warehouse kita. Atau misalnya nanti teman-teman desainnya data pakai data mart, oke, berarti datanya sudah masuk ke dalam data warehouse atau data mart kita. Nah, load ini sangat-sangat disarankan teman-teman harus load untuk dimensinya teman-teman dulu, baru nanti untuk tabel faktanya. Kenapa? Karena kan nanti kan mereferensi ya ke dimensi ini. Kalau misalnya di dimensi nggak ada, di faktanya ada kan aneh juga ya. Jadi teman-teman disarankan untuk mengisi dimensi terlebih dahulu. Ketika teman-teman punya dimensi yang kecil gitu ya, teman-teman pada saat melakukan load ini bisa dengan melakukan replace, jadi dikosongkan terus diisi lagi gitu ya. Sedangkan kalau misalnya teman-teman nanti dimensinya besar, disarankan hanya melakukan load untuk adanya perubahan. Jadi kalau ada perubahan dia dimasukkan, tidak melakukan replace sepenuhnya. Kemudian load ini ada dua macam, load yang pertama kali initial load,
Kemudian ada yang update. Nah, jadi seperti namanya kalau inisial pada saat pertama kali gitu ya. Teman-teman pertama kali membuat data warehouse, ini dimasukkan semua. Kemudian pada saat yang update berarti kita hanya mengambil yang perbedaannya, yang incrementalnya aja. Jadi dari sini yang sudah dimasukkan mana saja, kemudian nanti update-nya, oh ya sudah, berarti kita masukkan data antara pertama kali kita melakukan load, kemudian pada saat ini kapan. Kemudian kapan teman-teman harus melakukan load secara berkala? Ini kan kembali lagi ke kasusnya teman-teman. Ada yang kasus bisa diupdate misalnya 6 bulan sekali, tapi kalau misalnya kayak penjualan ternyata harus per hari, atau misalnya ada yang cukup per 2 tahun gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke kasusnya teman-teman, seberapa butuh dia di load. Kalau misalnya memang dia perlu di load setiap hari, misalnya kayak tadi penjualan, ini akan lebih baik kalau misalnya di update-nya setiap hari daripada nanti teman-teman harus mengupdate-nya per bulan. Kan datanya sangat sudah besar sekali gitu ya. Jadi disarankan disesuaikan dengan kasusnya teman-teman. Setiap data yang masuk akan melakukan proses yang sama lagi tadi, extract, transform, dan load. Jadi ketika kalau teman-teman mau melakukan update data warehouse, data di dalam data warehouse, maka data itu harus melalui proses ETL lagi. Data yang baru loh ya. Nah, kemudian pertanyaannya, teman-teman mau pakai apa untuk melakukan ETL ini? Jadi di sini ada beberapa contoh ya dari vendor-vendor ternama, Oracle Warehouse Builder, kemudian IBM DB2 untuk Warehouse Manager, kemudian ada AWS Glue dari AWS. Kalau teman-teman lihat, kalau dari vendor ini kan biasanya mereka sudah punya banyak fungsionalitas yang lebih mencukupi gitu ya. Apakah itu untuk pemodelan data, atau misalnya pembuatan code dari ETL-nya, atau misalnya nanti ada penjadwalan untuk job-job dari data warehouse ini. Kemudian kelebihannya juga kalau dari vendor, teman-teman misalnya sudah naruh datanya di suatu vendor gitu ya. Kemudian toolsnya pakai vendor itu juga. Berarti kan nanti kesinambungannya lebih mudah daripada kalau teman-teman berbeda-beda vendor. Nah, di sini untuk ETL nggak cuma yang berbayar seperti tadi, ada yang juga gratis gitu ya dari Talent Open Studio for Data Integration. Nah, di sini kelebihannya dari Talent Open Studio for Data Integration, selain dia memang free, ada versi free-nya, dia akan lebih banyak pakai visual. Jadi teman-teman tidak terlalu banyak ngoding. Nah, tapi kalau teman-teman mau ngoding gitu juga nggak ada masalah, karena sebenarnya kan dari ETL ini kan konsep bagaimana memproses suatu data agar sesuai dengan format data warehouse, bukan alat yang harus dipakai. Nah, kalau ngoding kan teman-teman misalnya pakai Python gitu ya, teman-teman bikinkan data frame, kemudian misalnya nanti akun pembersihan tuh juga nggak ada masalah. Nah, di sini sekarang tinggal pilihannya teman-teman mau pakai yang mana. Teman-teman familiar yang mana? Yang penting hasil akhirnya adalah sesuai dengan format dari data warehouse kita. Sampai sini dulu untuk video teorinya dari ETL. Pada video berikutnya nanti teman-teman akan saya contohkan menggunakan Data Studio, Talent Open Studio for Data Integration. Sampai jumpa di video pertemuan berikutnya.